Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu syukuri nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, tidak kamu pedulikan, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah untuk kita semua, serta salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Buya Hamka yang menjadi ulama di Indonesia, yang dihormati di Indonesia dan juga dihormati di luar negeri, kita juga akan bisa mengambil penjelasan daripada beliau. Buya Hamka juga luar biasa. Beliau orang yang lengkap pengetahuannya, pengalamannya. Beliau ulama, tapi juga beliau sosok seorang negarawan. Beliau juga sastrawan dengan pengalaman yang luar biasanya. Bahkan waktu beliau di penjara menyelesaikan tafsir Al-Azhar, jarang ulama-ulama memiliki orang-orang yang di penjara memiliki konsentrasi khusus untuk belajar ini. Maka dan beliau, kalau kita ikuti bersama, salah satu tokoh ulama yang juga mengajak kepada setiap kita untuk menjadi orang-orang peduli, orang-orang yang punya manfaat kepada orang lain. Buya Hamka ini sosok yang sangat luar biasa. Jadi tadi juga sudah disampaikan, beliau bukan saja sebagai seorang ulama, tapi beliau juga sebagai seorang pejuang dan juga sastrawan. Dalam catatan kami, paling tidak beliau mempunyai karya lebih dari 100 buah ya, dan semuanya sangat luar biasa. Artinya di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang sastrawan, ternyata beliau masih menyempatkan diri untuk membuat tulisan. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ibnu Hajar bahwa di dalam penjara pun ternyata Buya Hamka juga menghasilkan sebuah karya yang sangat fenomenal, yakni sebuah tafsir ya, kitab Al-Quran gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Buya Hamka ini orang yang pejuang, artinya pemikir dan benar-benar tidak mau berhenti gitu. Beliau seorang pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation di Amerika Serikat, menyampaikan tahniah dan sekaligus selamat dan mabruk insyaallah atas terbitnya novel Setangkai Pena di Taman Pujangga, karya Uda Akmal Nasiri Basral. Novel sejarah tentang kehidupan Buya Hamka ini tentu sangat penting dan sangat relevan bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya para orang tua dan para pendidik. Kita tahu bahwa Buya Hamka adalah tokoh nasional dan internasional dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita lebih maju lagi dalam berislam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam perjalanan menuju ke Jawa Tengah, ke Magelang, saya diberitahu oleh Bang Akmal Nasiri Basral tentang kehormatan untuk memberikan satu testimoni ucapan selamat atas terbitnya novel Setangkai Pena di Taman Pujangga. Novel ini tentang sejarah kehidupan Buya Hamka dan sangat penting dan relevan bagi masyarakat Indonesia sekarang, khususnya bagi para orang tua dan para pendidik, dan juga pada giat ekonomi kita. Semoga menjadi karya yang barokah. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sudah ada guru-guru kita nih. Wah, ini sosok-sosok yang luar biasa sekali. Ada abi saya, ada Ustadz Amir. Assalamualaikum Ustadz. Dan ada Ustadz Akmal selaku penulis dari Setangkai Pena di Taman Pujangga
kisah hidup Buya Hamka. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Beliau tetangga saya di Cibubur. Ya, Ustaz, banyak sekali nih yang akan kita bahas sekitar karya-karyanya Buya Hamka. Ini rasanya nggak cukup mungkin ya hari ini kita bahas, karena ini tokoh yang sangat luar biasa gitu ya, Ustaz. Benar. Nah, boleh dimulai dulu, Ustaz. Ya. Sosok Buya Hamka tuh seperti apa dan apa yang sudah Ustadz tulis? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, Buya Hamka ini adalah ketua MUI pertama. Ya. Ulama, pujangga, politikus, tadi juga sudah disinggung, profesi beliau banyak sekali. Bahkan bisa jadi ensiklopedi sendiri kalau ditulis, nggak cukup jadi novel gitu. Tapi untuk ikhtiar mendekatkan sosok Buya Hamka kepada generasi muda kita khususnya, saya mencoba menulis kisah Buya Hamka. Umur Buya Hamka ini 73 tahun. Beliau lahir tahun 1908, beliau wafat 1981. 73 tahun. Tapi kalau dalam satu buku pun terlalu tebal. Jadi saya coba pecah dalam dua buku. Buku pertama yang kita bahas ini yang setangkai pena, itu Buya Hamka sampai umur 30 tahun. Sampai dua karya awalnya itu lahir. Dulu disebutnya roman, bukan novel, tapi sama sebetulnya, ya. Di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, nanti insya Allah buku kedua yang sedang saya kerjakan itu judulnya Serangkai Makna di Mihrab Ulama. Jadi umur Buya Hamka 31 sampai 73 tahun sampai wafat. Jadi termasuk nanti periode berdirinya MUI atau sebelumnya pada saat beliau beda pendapat dengan Bung Karno, beliau dituduh melakukan penjiplakan dan lain-lain. Singkatnya seperti itu. Tapi yang pagi ini yang kita bahas Buya Hamka periode anak-anak, remaja sampai usia awal baru menikah. Wah, itu di buku yang pertama ya. Buku yang pertama. Di buku yang pertama. Nah, Abi, gimana Abi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ini terima kasih Buya Akmal ya. Kita panggil Buya Akmal karena sudah nempel ke Buya Hamka. InsyaAllah ada sebuah kaidah la ya'riful wali ilal wali. Tidak kenal wali kecuali wali. Nah, kita punya kaidah la ya'rifu Buya illa Buya. Tidak kenal Buya kecuali Buya. Jadi insyaallah Buya Akmal akan terus belajar mengeksplor dimensi-dimensi Buya Hamka sebagai seorang ulama, karena pribadi Buya Hamka ini dia multidimensional. Dari segi intelektual dia juga punya keahlian yang luar biasa. Dari segi ilmu kalam juga, bahkan ada salah seorang doktor, dia menulis disertasinya itu mengungkap tentang dimensi ilmu kalam dalam tafsir Buya Hamka. Dan juga tafsir Buya Hamka itu sangat tebal. Setelah saya baca berkali-kali tafsir Buya Hamka itu, dia tafsir yang unik ya. Jadi tidak hanya mengungkap rahasia bahasa ayat-ayat Quran, tapi Buya Hamka berhasil memasukkan dimensi budaya, kebiasaan masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia sebagai umat Islam, itu dijadikan bagian dari contoh-contoh yang sangat konkret dalam tafsirnya. Jadi kalau kita ingin membaca tafsir kebudayaan, istilahnya ya, tafsir yang kental dengan kultur budaya setempat, inilah Buya Hamka. Memang ulama tafsir itu selalu menulis tafsir sesuai dengan kultur di mana dia hidup, juga sesuai dengan intelektual masyarakat di mana dia hidup. Imam Ar-Razi itu hidup pada zaman di mana waktu itu ilmu kalam sangat kental, sangat kuat sekali. Akhirnya tafsir Imam Ar-Razi itu adalah tafsir yang dari awal sampai akhir mengupas tentang berbagai dimensi ilmu kalam, kajian-kajian ilmu kalam, juga menolak berbagai penyimpangan ilmu kalam, termasuk cara berpikir Mu'tazilah, Jabariyah, semua dibantai habis oleh Imam Ar-Razi. Makanya dikenal dengan tafsir Al-Kabir, tafsir besar. Nah, ada seorang ulama yang hidup, dia itu keahliannya ilmu nahu, maka dia mengungkap rahasia Al-Quran dari segi dimensi ilmu nahu. Maka lahirlah tafsir Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan. Ada ulama lagi yang beliau ini adalah seorang yang sangat ahli di bidang hukum fikih. Maka lahirlah seorang ulama tafsir namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, yaitu Imam Al-Qurtubi. Dia menulis kitabnya seperti itu.
Masya Allah. Jadi Buya Hamka ini hidup di Indonesia bersama ulama orang Indonesia, dan beliau bukan manusia biasa. Beliau inilah orang yang hidup dalam pergerakan, berhadap-hadapan langsung dengan kekuatan Jepang, kekuatan Belanda pada zamannya. Beliau yang membuat tulisan-tulisan, artikel-artikel, membuat selebaran-selebaran, buletin-buletin yang dari situ akhirnya menjadi sebuah majalah panji masyarakat. Itu semua adalah merupakan gerak hidup beliau yang sangat dahsyat. Makanya sebuah negeri tanpa seorang ulama, maka dia seperti kapal terbang tanpa pilot, seperti mobil tanpa supir. Karena itu sebuah negeri ketika dia melecehkan ulamanya, berarti negeri ini akan menjelang kehancurannya. Masya Allah, luar biasa banget Abi ini ya. Nah, Ustadz Akmal, saya mewakili generasi milenial ya, karena saya masih muda juga nih. Iya. Ustadz, saya lahir di tahun 86. Ya, Buya Hamka sudah almarhum gitu ya. 5 tahun sebelumnya. Iya, 5 tahun sebelumnya. Malah sekarang ini kan yang lagi bergejolaknya nih anak-anak yang tahun lahir 90-an kan. Betul. Gimana nih Ustadz, harapannya dari para pembaca yang belum mengenal sosok Buya? Ya. Jadi buku saya ini hanya salah satu di antara buku-buku yang tentang Buya Hamka. Iya, banyak sekali memang. Banyak penulis-penulis lain ya. Begitu juga film tentang Buya Hamka juga kan lagi dibuat ya, seperti itu. Jadi semua akses informasi untuk mengenal Buya itu menurut saya juga sangat baik. Ya. Tapi kalau dari yang saya tulis, yang bisa saya sampaikan, Buya Hamka ini sebagai seorang remaja, ayahnya kan sudah ulama terkenal juga, panggilannya itu Haji Rasul. Tapi nama lengkapnya Haji Abdul Karim Amrullah. Jadi bedanya si anak ini ada Abdul Malik Karim Amrullah, ada tambahan Maliknya, makanya jadi Hamka. Ayahnya ini Haji Abdul Karim Amrullah, panggilannya Haji Rasul. Itu juga seorang ulama besar. Tahun 1926 sudah menerima gelar doktor kehormatan dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan ini terulang 33 tahun kemudian, tahun 59. Kali ini sang anak, Hamka sendiri yang mendapat gelar itu. Jadi mungkin sampai sekarang, barangkali ya, satu-satunya di Indonesia nih ayah anak yang mendapat gelar guru besar dari dokter ya, dari barangkali ini mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Abi Amir ya kalau ada yang lain, tapi mungkin juga masih terbuka. Nah, kita kembali ke Buya Hamka masih kecil waktu periode Malik ini, akan terlihat beliau itu seperti anak-anak itu kenakalannya luar biasa. Jadi yang punya anak-anak itu, anak-anak masih nakal, jangan terlalu stres, jangan terlalu cepat panik dulu. Barangkali nanti juga bisa mengikuti jejak Buya Hamka, ya kan? Tapi secara singkatnya yang bisa saya gambarkan di sini, betapapun, coba misalnya begini, Mas Reza pada waktu umur 13 tahun ketika sekolah, terus bete, kabur kemana? Paling jauh berapa kilo? Nggak terlalu jauh sih ya. Paling rumah tetangga. Rumah tetangga ya. Berarti kurang bandel. Kurang bandel. Makanya nggak bisa jadi kayak Buya Hamka. Subhanallah ya. Buya Hamka umur 13 tahun ya. Dia kabur dari Padang Panjang, Sumatera Barat sekarang ke Bengkulu. Naik kapal laut. Umur 13 tahun. Sendiri? Sendiri. Berapa kilo tuh? Itu karena dia lagi sama ayahnya lagi tanda kutip lagi bete kalau kata anak sekarang kan. Tapi kenakalannya kenakalan begitu, bukan kenakalan seperti anak-anak sekarang misalnya. Gamers online, ya, obat-obatan kayak itu enggak. Cuma merasa hal positif jenuh gitu ya. Jenuh, dia ingin punya pengalaman sendiri. Merantau ya. Merantau gitu. Hasratnya untuk melihat dunia, makanya kalau anak-anak itu mau lihat sesuatu, silahkan saja oleh orang tuanya dikasih kesempatan seperti itu. Ini rahasia Buya, kenapa Allah menurunkan surah Quraisy. Ternyata ketika Islam diturunkan di tengah masyarakat Quraisy, Allah tonjolkan bahwa karena ciri orang Quraisy merantau. Nah, ini kebesaran Islam dari merantau ya, dari relata syita'i was shaif. Itu dia. Nah, yang kedua, senakal-nakalnya Malik remaja ini, tapi hobinya baca. Jadi membaca itu yang menyelamatkan. Di rumah dia dikasih kitab-kitab besar sama ayahnya ya, kitab Fathul Mu'in ya, yang semua udah berat-berat lah ya. Berat-berat. Cuma di luar itu ada semacam perpustakaan. Dulu namanya bibliotek, tempat nyewa. Dia pinjam itu, kalau sekarang istilahnya novel-novel yang umum, yang tentang Rusia, tentang perang Korea dan apa-apa itu dibaca semua oleh seorang Malik ini. Sekolah
formalnya itu cuma sampai kelas 2 SD. Iya, tadi saya dengar ya kan? Beliau nggak formalnya nggak ini ya. Nggak SD. Tapi gelarnya luar biasa banget. Tapi tadi udah disampaikan juga oleh Ustadz Syahrudin El-Fikri dari Republika Penerbit yang menerbitkan karya Buya Hamka yang tercatat itu sekitar 108 yang tercatat. Yang tercatat? Yang tercatat. Yang tidak tercatat itu wallahu alam. Nah, bisa dibayangkan kan? Bagaimana ya, ribuan ya, mungkin ya, ratusan ya. Tapi itu menjelaskan bagaimana dari kecil itu membaca itu jadi penting. Jadi kalau tema kita ini sekarang disambungkan membangun generasi terbaik, memang zaman ini Buya Abi Amir. Buya Abi Amir. Beliau kan juga juri hafiz cilik ya, kita tahu di TV gitu. Banyak sekarang anak-anak kecil lebih paham Al-Quran dibanding sebelumnya ya. Banyak yang lebih bagus lagi. Nah, tapi di luar sana, di luar acaranya Abi Amir ini, dominasi atau penetrasi game online dunia digital ini kan sudah parah sekali. Luar biasa sekali nih. Sehingga bagaimana menarik anak-anak membaca itu sebuah tugas yang sangat berat. Betul. Bukan hanya membaca kitab agama, membaca umum aja sekarang udah susah. Iya. Kembalinya kemana lagi? Orang tua. Orang tuanya harus mencontohkan di rumah. Kalau anak hanya melihat orang tuanya tiap pagi siap-siap olahraga, lari, jogging, gowes, tapi anaknya nggak pernah melihat orang tuanya membaca buku-buku berbobot, jangan harapan anaknya juga akan mau membaca. Iya, betul. Gitu, karena periode anak-anak itu dia akan lebih banyak mengikuti orang tua. Orang tua. Saya kira itu dulu yang paling penting sekarang. Nah, ini untuk Abi nih. Bi, gimana nih tipsnya, Bi? Untuk menyiapkan generasi terbaik dalam pandangan Islam. Ya, buku ya. Jadi buku. Kalau sudah cinta buku, berarti generasi akan baik. Ketika sudah tidak ada cinta buku, generasi tidak akan baik. Makanya Allah berbicara tentang buku dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, sekarang ini musibah paling besar adalah musibah tidak baca buku. Ini musibah paling berat. Generasi sekarang ini generasi digital, lalu kemudian nggak pernah tertarik baca buku. Nah, beda antara dan PDF. ada contoh di rumah orang tua. Benar. Jadi di rumah nggak memberikan contoh juga gitu. Nah, inilah yang menyebabkan generasi ke depan ini generasi yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mulai cinta buku. Tetap kita alhamdulillah, terima kasih Buya telah melahirkan buku-buku dan mudah-mudahan kita tetap perjuangkan bagaimana generasi ke depan mereka adalah para pencinta buku. Makanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama Allah turunkan adalah perintah Iqra. Bagaimana Iqra kalau tidak ada bukunya gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin umat ini umat yang cerdas. Umat yang mentaati Allah dengan ilmu, bukan umat yang ikut-ikutan. Makanya oleh Allah pertama-tama bukan perintah beriman, bukan perintah ibadah, bukan perintah Iqra dulu. Karena Allah ingin iman ini berdasarkan Iqra, ibadah berdasarkan Iqra. Itulah ibadah yang istiqomah. Tapi kalau ibadahnya, imannya berdasarkan hanya ikut-ikutan, begitu ada orang nawarin spermi, ditukar imannya dengan spermi, pindah agama. Kenapa? Karena bukan berdasarkan ilmu. Nah, orang yang berdasarkan ilmu pasti konsisten. Nah, ketika tadi Bang Reza mendengar Buya Hamka waktu kecilnya itu dia bandel. Nah, biasanya anak yang bandel itu, yang pernah bandel, dia itu kalau jadi orang baik, dia menjadi paling konsistennya orang dan paling kokohnya manusia. Karena dia pernah mengalami masa lalunya seperti Umar kan? Umar bin Khattab ketika masa lalu dia itu sampai dikatakan bahwa la yuslima Umar hatta yuslima Himarul Khattab. Tidak mungkin Umar masuk Islam sampai keledai masuk Islam. So, begitu orang mengatakan saking kekehnya Umar dan kafiran, bahkan Umar ingin membunuh Nabi sampai seperti itu. Tapi subhanallah ketika Umar masuk Islam, hidayah datang langsung, Umar langsung menjadi pribadi yang kokoh gitu. Nah, jadi jangan sedih ketika Bang Reza dulu bandel gitu ya. Nah, sekarang Bang Reza Masya Allah jadi luar biasa, jadi pejuang kemanusiaan. Amin. Jadi pejuang iman, Masya Allah. Ya, ini semua adalah daripada masa lalu, buah masa lalu gitu. Seperti itulah Buya Hamka dulu lahir sampai menulis karya lebih dari 100 buku Bang Reza. Ini yang tercatat. Iya, yang tercatat ya. Kita mungkin belum menemukan istilahnya untuk di Indonesia ya, ulama yang produktif selevel Buya Hamka gitu. Sampai di semua level. Ada di bidang sastra, novel, kemudian sejarah. Di bidang sejarah, di bidang tasawuf, di bidang tafsir, budaya. Semua Hamka punya, budaya semuanya.
Buya Hamka melahirkan semua itu. Nah, artinya apa? Itu semua dari masa lalu yang suka merantau, suka menghilang dan sebagainya, seperti itu. Tapi bukan berarti kita kemudian menyuruh anak kita menghilang, enggak. Tapi artinya apa? Jangan sedih kalau punya anak kita ini ya bandel-bandel dikit, itu manusiawi lah. Nah, justru tetap dibimbing, diarahkan, karena siapa tahu ke depannya jadi ulama besar yang dia punya keberanian. Biasanya ketika biasa bandel, dia itu ketika jadi ulama dia berani, punya sikap, karena ulama itu dipentingkan bukan sekedar fatwanya. Ulama itu dipentingkan sikapnya, karena dia melahirkan sikap. Agama ini bukan sekedar ritual. Agama ini adalah sikap. Banyak orang yang hanya ahli sholat, ahli puasa, ahli haji, tapi ketika bersikap memihak ke orang kafir. Makanya di zaman Nabi, oleh Allah manusia dibagi tiga. Ada yang jelas Muslim, muttaqun, ada yang jelas kafir, innalladzina kafaru, ada yang tidak jelas, seperti orang Islam ikut sholat, ikut puasa, tapi ketika bersikap memihak ke orang kafir, inilah orang munafik. Nah, kita tidak ingin seperti itu, kata Allah. Aku ingin engkau bersikap dalam hidup. Karenanya ketika Buya Hamka, kita sebut Buya Hamka, kita ingat peristiwa di mana masalah kecil kata orang, tapi bagi ulama ini besar. Buya Hamka ketika itu dia memfatwakan bahwa mengucapkan selamat salam nih kepada non muslim itu tidak boleh. Disuruh keluarkan fatwa supaya boleh. Tidak, kata Buya Hamka. Kata Buya Hamka, aku keluar dari MUI. Sampai begitu. Hanya untuk dia mempertahankan bahwa tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Itulah sikap Buya Hamka. Sikap inilah yang harus tegas bagi seorang ulama. Dibayar berapapun. Bagi orang mungkin kecil, tapi bagi seorang ulama, ini ada dalilnya, ada pijakannya, ada sikapnya yang menentukan kepribadian seorang ulama. Nah, ini yang kita cari sekarang itu. Generasi seperti ini kita tunggu-tunggu. Nah. Jadi generasi yang bersikap ya. Iya, benar. Abi ya. Jadi jangan lencong kanan, lencong kiri. Contoh nih Bang Reza gini. Ya. Coba perhatikan, apa kata Nabi? Man ra'a minkum mungkaron. Kalau kau melihat kemungkaran, yang Allah tunggu apa? Sikapnya. Falyughayyir biyadihi. Falyughayyir biyadihi. Cegah dengan tangannya. Fa illam yastati, enggak mampu mencegah dengan tangannya. Fa bilisanihi, cegah dengan lisannya. Ya. Fa illam yastati, enggak mampu dengan lisannya. Fa biqalbi, cegah dengan hatinya. Hatinya tidak setuju. Hatinya membara menolak, hatinya menangis, tidak mau setuju sikap itu. Maka dia di sini kata Nabi, orang yang mencegah dengan hatinya, wadzalika adaful iman. Itulah paling lemahnya iman. Nah, kalau ada orang mengatakan, abang, ya, pihak kemana? Allah atau setan? Kalau saya si Pak Ustadz netral. Nah, ini kan nggak jelas. Berarti berpihak dengan hatinya saja, dia itu paling lemahnya iman. Apalagi bilang netral. Kita harus berpihak ke Allah atau setan. Ini hidup pilihan. Nggak bisa kita hanya netral gitu. Nggak bisa. Hidup bukan netral. Hidup ini harus ada sikap. Harus gigi terus naik. Biar mobil jalan. Betul. Jangan netral. Netral nggak jalan mobilnya. Nah, itulah agama. Luar seperti biasa, itu. Abi. Semangatnya Abi luar biasa banget. Sama seperti semangatnya sahabat-sahabat dermawan nih yang sudah bergabung di Zoom meeting. Kita bisa salam dulu, Abi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang sudah bergabung, terima kasih sahabat-sahabat dermawan. Luar biasa para guru-guru ya. Iya, luar biasa. Sebagian besar. Iya. Pendidik. Betul. Abi, kita akan melelang buku nih, Bi. Ya, halo teman-teman semua. Ya. Ini Bang Reza dadakan ngasih ide nih. Iya, karena tadi pas kita stok bukunya lumayan ada. Jadi gimana kita melelang buku ini? Kira-kira satu bukunya berapa nih? Gini. Gimana? Aturannya bagi teman-teman yang berhasil mencari dana, nggak pakai uang pribadi, mencari ke temannya, ngumpulin ke temannya yang sanggup komitmen, mencari 1 juta, dapat hadiah 1 buku Buya Hamka. Langsung transfer nanti kalau sudah dapat ke rekening ACT. Jadi pokok ya sini. Yang siap, coba. Yang siap daftar segera. Kontak ACT sekarang. Ditunggu ya. Ngacung. Pokoknya nanti yang siap mencari uang 1 juta untuk Palestina akan dapat hadiah buku Buya Hamka. Silahkan. Terserah mau hari ini, mau besok lusa. Waktunya dalam hitungan sepekan ini atau sebulan ini, boleh. Silahkan, yang siap komitmen mencari 1 juta untuk Palestina, silahkan kirimkan ke ACT komitmen
langsung dikirim buku Buya Hamka oleh ACT. InsyaAllah, semoga berkahi. Ya, daftarkan. Nah, luar biasa banget nih. Nanti bisa menghubungi pihak ACT ya. Ya. Nah, Bi, coba Bi, kita mau dengar nasihatnya untuk generasi muda nih Bi, supaya bisa menjadi generasi yang terbaik nih Bi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Perhatikan di sini. Innahum fityatun. Allah menyebut generasi muda itu dengan istilah fityah. Fityah ini satu akar kata dengan afta yufti, fatwa. Fatwa itu artinya menjawab. Anak muda itu bagi Allah, dialah seorang yang mampu menjawab semua tantangan, challenges. Dia I dare you, aku menantang Anda. Makanya anak muda yang terarah, dia seperti tadi Buya Hamka, dia melahirkan karya-karya, dia berani merantau untuk mencari ilmu, bahkan sampai ke Sumatera Utara. Bahkan beliau, pokoknya hidup itu perjuangan. Para ulama banyak yang tidak sempat ketemu orang tuanya. Imam Syafi'i nggak ketemu orang tuanya. Imam Syafi'i dari Palestina ke Mekah, ke Irak, ke Mesir, sampai dikuburkan di Mesir. Hidup tuh tantangan gitu. Fatwa, challenges. Dia benar-benar menjawab tantangan. Itulah anak muda tabiatnya. Nah, ketika anak muda tidak terarah, dia itu mencari tantangan yang aneh-aneh. Ada yang tantangannya di game, di game. Ada tantangannya di nge-track. Wah, macam-macam kan? Kan pahala juga nggak ada, manfaat juga nggak ada, kan? Mending kan cari tantangan mencari ilmu, menghafal Quran, kemudian menghafal ilmu fikih, ilmu syariah. Kan itu lebih bagus daripada nge-track nggak jelas gitu. Hadiah juga kagak, mungkin kecelakaan dan sebagainya ya. Itulah dia. Makanya anak muda ini memang harus ada bimbingan, harus ada figur. Nah, sekarang ini kita rindu ini lahirnya figur-figur seperti Buya Hamka. Makanya terima kasih Buya telah menulis buku seperti ini. Nanti Buya tulis semua dimensi Buya Hamka. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Nah, dari Ustadz tips nih untuk generasi-generasi muda nih, Ustadz. Ya, saya ambil dua contoh saja di sini. Yang pertama, pada waktu Buya Hamka masih Abdul Malik namanya, dia berhaji pertama kali umur 19 tahun. Pada waktu itu tahun 1927, pada saat berhaji pertama kali, niat awalnya itu adalah ingin sekolah di Mekah. Dia, Buya Hamka itu pada awalnya berhaji umur 19 tahun, pada awalnya ingin 10 tahun belajar di Mekah. Tapi pada waktu itu beberapa bulan kemudian datanglah Haji Agus Salim, seorang diplomat muda umur 42 tahun waktu itu. Setelah ngobrol-ngobrol, setelah lama mulai kenal, Haji Agus Salim menasehatkan ke Abdul Malik yang muda ini, kamu kan masih muda, tolong pulang dulu ke kampung, bantu perjuangan rakyat Indonesia ini dalam konteks 17 Agustus ya, supaya kita merdeka Indonesia. Jadi tahun 1927 itu kata Indonesia sudah muncul 1 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Ya, jadi bukan baru di Sumpah Pemuda kata Indonesia itu muncul. Intinya adalah bagaimana Abdul Malik seorang muda itu mendengarkan nasihat dari orang yang lebih senior dari dia. Sehebat-hebatnya seorang anak muda karena baru semangat, dia wawasannya masih belum sematang yang lebih tua, pengalamannya belum sematang yang lebih tua. Ketika dinasihati dia ikut, dia balik dulu, kembali dulu, gitu. Nah, Buya Hamka kemudian pada saat terjadi agresi militer kedua, ini banyak tidak diketahui orang. Buya Hamka itu masuk jadi gerilyawan. Dia mendirikan apa yang disebut Barisan Pengawal Nagari Kota, BNPK. Nah, PDRI itu ada Mr. Safrudin Prawira Negara. Dia keluar masuk kampung bersama para menteri supaya Indonesia tidak hilang dari peta dunia. Karena waktu itu Presiden Soekarno sudah ditangkap di Jogja, diasingkan di Bangka, di Bukit Menumbing dengan para tokoh-tokoh lain 9 orang. Kalau ini pemerintahan tidak berjalan, Indonesia sebagai sebuah negara hilang. Kalau Indonesia sebagai sebuah negara hilang, tidak diakui di peta dunia kan? Problemnya seperti kayak Palestina sekarang, akan susah sekali. Maka kemudian PDRI muncul. Tapi pada saat itu, seorang Buya Hamka, tadi sudah saya jelaskan pada umur 30 tahun, dia sudah terkenal. Dia sudah punya majalah, dulu namanya masih Pedoman Masyarakat. Iya benar, Pedoman Masyarakat. Ya, di Amir. Belum Panji Mas, masih Pedoman Masyarakat. Dia sudah melahirkan 2 karya yang sangat terkenal, sudah terkenal, tapi dia di belakang mundur. Dia keluar masuk jadi gerilyawan. Jadi ada saatnya orang-orang, anak-anak muda juga jangan selalu tampil di depan terus. Ketika memang
peran seperti tadi membutuhkan kita di belakang ya kita di belakang layar ya. Kerjakan semua dengan sungguh-sungguh dalam konteks kenegaraan kebangsaan ini gitu. Jadi salah satunya asbabnya itu Indonesia terdengar kan dulu PDRI diolok-olok oleh Belanda, pemerintahan dalam rimba Indonesia. Harusnya kan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Karena pindah-pindah tempat terus. Tapi ini tujuannya penting supaya Indonesia tidak hilang. Jadi mereka PDRI dengan kelompok tim radio dari Angkatan Udara, AURI sering siaran. Sehingga di luar negeri, oh Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Itu sebetulnya yang menyelamatkan Indonesia ini. Dan ini menunjukkan ya Bu ya bahwa peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia itu tak terpisahkan. Perannya besar banget. Iya, seharusnya memang para istilahnya para pengelola negeri ini setelah merdeka harusnya benar-benar memikirkan nasib umat Islam, para ulama sehingga mereka benar merasakan nikmatnya kemerdekaan ya. Jadi bukan kekayaan Indonesia hanya sekedar untuk kepentingan pribadi tapi untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Ya. Satu lagi nih Bang Reza. Ada satu fase menarik di sini. Sekarang salah satu buku Buya Hamka yang terkenal itu judulnya Tasawuf Modern. Tasawuf Itu Modern. mulai dari sebuah rubrik di majalah Pedoman Masyarakat ini. Siapa yang mengusulkan rubrik ini? Namanya Karim Oi. Ini nama Islamnya. Namanya waktu dia lahir, nama Cinanya ini Oi Cheng Hien. Ong Cheng Hien. Iya, dia kemudian jadi konsul Muhammadiyah di Bengkulu. Karim Oi ini kemudian nanti setelah Indonesia merdeka mendirikan PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. PITI. Iya. Jadi pada waktu tahun 1938 itu, setahun sebelumnya 1937-38, hubungan Islam, Muslim yang katakanlah pribumi seperti Buya Hamka dengan orang-orang yang mu'alaf yang keturunan Cina seperti Karim Oi itu nggak pernah ada masalah, nggak pernah digoreng-goreng, nggak pernah dibentur-benturkan, gitu. Nah kita harus kemudian ini melihat sejarah seperti ini bahwa orang-orang itu salah satu memang kesempurnaan Islam ya. Ketika seorang sudah masuk Islam, udah nggak ada lagi masalah etnis, masalah ras seperti itu. Jadi Karim Oi itu kemudian dia yang mengusulkan rubrik tasawuf modern diterima oleh Buya Hamka, dijadikan rubrik dan sekarang jadi salah satu buku yang paling laris. Sampai sekarang dicetak ulangnya udah berapa kali? Banyak sekali. Gitu. Tapi di belakang itu saya ingin menggambarkan bagaimana yang disebut pluralitas Indonesia, keragaman etnis ini sebetulnya itu sesuatu yang dari zaman dulu udah biasa sekali buat kita. Bukan satu yang mencemaskan gitu ya. Ya, bahwa umat Islam sudah biasa berdamai, umat Islam sudah biasa toleran. Betul. Jangan diajari umat Islam toleransi. Persis. Sudah, ini yang menggoreng-goreng inilah karena kepentingan politik aja nih sebetulnya. Umat Islam nggak ada masalah kok. Baik-baik aja semua. Tidak usah membicarakan soal tolerir ya. Jangan digabung lah urusan kepentingan politik pribadi. Jangan menggoreng umat gitu. Umat ini sudah baik-baik aja sama yang sejarah sudah ngerti gitu. Nah, memang masalahnya kan ada politikus zaman dulu yang kualitas bapak bangsa, tapi kalau sekarang politikusnya banyak yang kualitasnya tukang goreng. Oh, ini dia. Yang repot itu. Makanya jangan biasakan beli gorengan karena nanti biasa menggoreng-goreng. Iya ya. Wah, luar biasa banget nih. Nggak cukup waktunya nih buat kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Oh ya, saya juga mau infoin nih. Buat kita melelang buku ini, kita akan mendonasikan untuk sekolah di Mentawai. Ya? Oh benar? iya. Benar tim? Mentawai ya? Betul. Insya Allah kita akan donasikan di sana untuk kita bangun sekolah. Betul. Oke, jadi bukan Palestina. Sebentar ini di Mentawai dulu. Boleh. Oke, ya teman-teman semua diulangin. Bagi siapa yang bisa mencarikan uang 1 juta, dapat hadiah buku Buya Hamka. Atau kalau ternyata bisa 500 rupiah, bisa mencari 500 rupiah, dapat hadiah buku Buya Hamka juga. Ya, atau bisa juga tadi dari yang bisa 1 juta bagus. Nah, alhamdulillah. Jadi bisa juga seperti ini Abi. Tadi disampaikan sama tim juga bahwa buku ini, buku luar biasa ini kita lelang dengan harga Rp100.000. Nah, bagi yang mau berdonasi, ayo ambil buku sebanyak-banyaknya. Gitu, boleh. Dan dananya insya Allah kita akan bangun sekolah di Mentawai. Gitu, Abi. Nah, alhamdulillah nih kita udah di ujung acara, Abi. Karena tadi yang saya bilang kan, kita kalau ngebahas ulama besar nih, Buya Hamka nggak akan kelar-kelar gitu rasanya. Banyak banget karya-karyanya dia yang luar biasa yang menginspirasi kita gitu. Nah,
Terima kasih Ustadz sudah hadir. Abi, terima kasih. Boleh sebelum kita tutup acara ini, Abi pimpin doa untuk kita semua. Ya, closing statement dari Abi. Ya. Baik tidaknya sebuah bangsa tergantung dari baik tidaknya sebuah generasi, dan baik tidaknya sebuah generasi tergantung daripada para ulamanya yang menjadi pemandu. Nah, kita rindu lahirnya ulama-ulama seperti Buya Hamka, ulama yang tidak sekedar dia mampu menjelaskan hukum-hukum syariat secara verbal, tapi juga dia berhasil mempunyai sikap sehingga umat ini mempunyai sikap yang tegas untuk menunjukkan kepribadiannya sebagai umat yang toleran, sebagai umat yang berkah, sebagai umat yang damai. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami rindu lahirnya para ulama di negeri ini. Ya Rabb, kami rindu pemandu-pemandu bangsa ini. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang bersungguh memuliakan ulamanya. Kami rindu lahirnya generasi yang mereka adalah generasi soleh untuk memimpin bangsa ini. Ya Rabb, jauhkan negeri kami yang subur, yang berkah ini dari kedoliman-kedoliman siapapun. Ya Rabb, Engkau maha tahu siapapun yang berniat zalim bagi kami, bagi negeri kami. Engkaulah yang bisa mengusir mereka, Engkau yang bisa menghancurkan mereka dengan caramu, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Allah, lindungi kami, beri kami keberkahan dalam ilmu, beri kami keberkahan dalam iman, beri kami keberkahan dalam taat, beri kami keberkahan dalam dakwah, beri kami keberkahan dalam mencari yang terbaik dalam hidup kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Abi, terima kasih Ustadz Akmal. Ya, sahabat dermawan, mau infoin lagi seluruh penjualan buku, lelang buku ini kita akan serahkan semuanya untuk pembangunan sekolah di Mentawai. Nah, saya juga mau ngajak nih sahabat-sahabat dermawan untuk ikut di gerakan nasional Lumbung Sedekah Pangan. Ayo kita viralkan supaya saudara-saudara kita tidak ada lagi yang kelaparan. Dan saya juga mau ngajak sahabat-sahabat semua untuk ikut turut serta dalam aksi-aksi kemanusiaan bersama Aksi Cepat Tanggap. Nah, dengan wakaf terbaik yang bisa disalurkan melalui indonesiadermawan.id. Akhir kata, saya Reza Aditya undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.